Hey, Sobat Arza, kita kembali lagi ke Arza FM. Kali ini ada pemenang PES. Musuh kita yang sangat lemah. Pemenang PES Arsenal. Ini dia, Dr. Reza. Dingin guys di puncak. Untuk podcast hari ini, kita akan ngobrol seputar tentang sekolah dokter gigi. Buat Sobat Arza yang mungkin pingin lanjut sekolah, saat ini sedang SMA, SMK, madrasah, pingin lanjut sekolah dokter gigi, kita langsung aja tanya sama yang sudah pernah lulus. Sudah pernah lulus. Meskipun Anjir. harus ngos-ngosan, Meskipun lama. tapi kita akan tanya sama beliau, Sidin Dokter Gigi Reza Maulana Arif. Tepuk tangan dulu. Lu. Berapa tahun bos lulus bos? 8. 8 tahun. Harusnya normalnya paling cepat berapa sih? 5. 5 tahun. Wah, 5 tahun bisa lulus sudah? Bisa. Oh, bisa lulus. Jadi harusnya 5 tahun beliau ini nambah jam pelajaran. Ya. Supaya jadi 8 tahun lulus. Karena kita cinta hang tua. Nah, jadi pingin ilmunya tuh lebih banyak. Jadi kuliahnya harus lebih banyak. Kalau boleh tahu cara untuk bisa daftar masuk kuliahnya dari mana sih kuliahnya? Bukan kampusnya, tapi jurusan apa sih biasanya? Fakultas apa sih? Kedokteran gigi. Fakultas kedokteran gigi. Jadi fakultas kedokteran gigi itu beda ya? Sama fakultas kedokteran umum, Beda. sama fakultas teknik beda? Beda. Oh beda. Jadi Beda. dia sendiri. Fakultas kedokteran gigi. Ya. FKG. Nah biasanya itu daftarnya gimana caranya? Daftarnya? Apa langsung duduk aja masuk gitu? Daftarnya yang pertama kamu harus lulus SMA dulu. Heeh. Sekarang kayaknya semua jurusan bisa sih. IPS bisa. Oh nggak bisa sih sekarang. Dulu bisa. SMK bisa. SMA nggak bisa. Jadi khusus SMA. Khusus SMA kayaknya ya. Sama IPA. khusus IPA ya. Bahasa nggak bisa. Bahasa nggak bisa kayaknya. Ah. Setauku ya. Heeh. Habis lulus SMA kan. Terus nah, kalian habis itu kamu pilih fakultas mana yang Universitas mana yang mau kalian tuju. Iya, Kalau aku dulu kan di Hang Tua. Kalau di Kalsel di mana? Unlam. Unla. Parah. Di Unlam. Ulangi. Kalau di Kalsel di Unlam ada. Di Unlam ada. Unlam itu apa kepanjangannya? Universitas Lambung Mangkurat. Itu di mana? Banjarmasin? Banjarmasin kalau FKG-nya. Itu bukan di Banjarbaru ya? Kalau FK-nya Banjarbaru. Terus kalau yang di Kalimantan lagi yang agak dekat lagi? Di Kaltim ada. Kaltim di mana? Mulau Warman ada kayaknya. Unmul. Samarinda. ada. Samarinda ada ya. Kalau di Jawa banyak ya? Oh Jawa hampir setiap provinsi ada guys. Jawa banyak. Jadi tinggal milih aja. Kalian mau ke Jakarta, mau ke Bandung, ke Surabaya, semua ada semua. Sulawesi ada Sulawesi. Bahkan satu kota kalau di Jawa itu ada bisa 2 universitas, 3 universitas gitu ya. Oke, jadi paling enggak kalian harus IPA dulu, ya kan? Habis itu kalian memang punya keinginan untuk sekolah jadi dokter gigi. Nah, untuk masa studinya sendiri, Masa studi. itu gimana sih? Kita berarti kuliah 5 tahun langsung jadi dokter? Enggak lah. Itu gimana tuh stepnya? Kalau stepnya yang pertama kita masa studi untuk sarjananya. Itu biasanya 3,5 tahun sih normalnya. Sarjana kedokteran gigi? Ya skripsi itu loh. Skripsi itu 3,5 tahun. Terus habis itu masuk fase koas. Koas itu apa? Koas itu menjadi dokter gigi muda. Sebelum menjadi dokter gigi sebenarnya. Wah. Tipas udah lulus langsung tua berarti? Ya kalau kelamaan tua. Kelamaan lulus tua kayak lugas tuh tua sudah. Terus? Nah, habis koas, kalau sekarang Koas tuh ngapain? Koas tuh bedanya tadi kalau kan ada sarjana ada koas. ya. Nah sarjana tuh ngapain? Koas tuh ngapain? Sarjana itu kita belajar teorinya. Nah, isinya buku, Bacot diskusi, aja ya pokoknya pokoknya intinya ujian buku lah pokoknya ngapalan segala macam. Terus habis lulus kan wisuda sarjana tuh. Habis itu koas. Nah, koas tuh kita treatment pasien, pegang pasien. Ngerjakan pasien. Berarti pasien coba-coba nih. Sebenarnya iya, sebenarnya. Ya. Cuman kita kan tetap diawasi sama konsultan kan. Jadi artinya si pasien ini juga bukan yang coba-coba terus terserah model gimana, enggak kan? Enggak. Nah, kalau tadi kan berarti ada sarjananya, ada koasnya. Kalau sarjananya lulus sarjana kedokteran gigi. Iya. Kalau koasnya lulus Dokter gigi. dokter gigi. Nah, fase paling terberatnya itu pas yang mana? Koas sih. Koas. Jadi sarjana itu enggak berat. Gampang itu. Pas aku Rata-rata waktunya. tuh waktunya bisa tepat. Iya, sarjana itu yang penting Masuk terus. ya, masuk terus, skripsi ngadep terus aman. Kalau koas mau kamu masuk terus tapi kamu nggak ada pasien yang gak aman. Berarti harus Ada pasien. ada pasien. Nah, itu gimana sih? Pasien itu gimana sih? Datang sendiri
ke kampus, aku mau nyari Dr. Reza, aku mau ditambah sama Dr. Reza aja. Kan sedangkan satu kampus kan mahasiswanya banyak. Loh dia tahu dari mana itu Pak? Itu namanya Dr. Reza, itu Dr. Benny misalnya. Nggak ada yang Si tahu Ombing sih. misalnya. Si Ombing. Nggak ada yang tahu sih pasiennya. Cuman Terus gimana tuh caranya? kalau gimana sih? kalau di aku dulu ya, kalau sekarang aku nggak tahu. Tapi kalau koasku dulu, pasiennya kita nyari, coach. Nyari itu gimana nyari? Nyari kita ke door to door, kita nawarin perawatan gigi untuk orang-orang. Itu jadi sales gitu. Iya, dengan kita bawa list apa yang kita harus kerjakan di momen itu gitu. Nah, jadi kita nyari, Pak mau nggak dirawat giginya, Pak mau nggak gini gitu. Mau enggak itu apa? Maksudnya gimana? Mau nggak jadi pasien saya Pasien dirawat apa? gigi ya, pasien yang misalkan sakit gigi atau pasien pembersihan karang Oh berarti gigi maksudnya gitu. gini, waktu selama koas itu ada target-target yang harus dikerjakan. Betul. Misalnya bulan ini targetnya harus nambal. Ya, Berarti cari pasien nambal kita. Nah, keliling door-to-door Ya. nyari nambal. Ya. Berarti pas nyari itu sambil ngecekin giginya kan? Iya, screening. Coba lihat buka mulutnya Iya, gitu. betul. Lihat kalau misalnya enggak Ya, nggak nggak bisa ada. ini. Mm-mm. Berarti cari orang lain Cari lagi orang lain gitu. lagi. Itu fase paling beratnya. Itu fase paling beratnya. Nah, mencari pasien tadi itu bayar nggak sih? Kalau mencari sendiri enggak ya menurutku. Kalau aku dulu cari sendiri, pasien-pasienku yang aku cari sendiri itu paling cuma ngongkosin sama bayarin perawatan. Oh iya, karena perawatan di koas itu yang menanggung biayanya itu mahasiswa koas. Wah, menanggung biaya itu maksudnya gimana? Yang bayarinnya. Maksudnya kan misalkan pasien kita punya requirement nih, punya target pasien tambal. Heeh. Nah kita kan nyari pasien tambal. Nah untuk pembayaran bahan dari tambalan tersebut tuh yang bayar tuh saya mahasiswanya. Oh, Itu gitu. dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin RSGM sudah besar dan dibuka untuk umum kayaknya. Gak tahu juga sih. Ya sulit lah kalau pasien suruh bayar sendiri, pasti Iya banyak sih. nggak mau kan. Mm-mm. Oh makanya jadi kamu yang bayarin karena supaya pasien ini mau lagi kalau bisa dilakukan perawatan lagi. Iya. Seenggaknya dia gratis lah kita yang nanggung Betul. semuanya. Ongkos pulangnya juga kadang kita kasih. Terus berarti itu artinya tuh fase terusnya mencari pasien terus ngongkosin juga. Betul. Kalau secara mental atau ujian yang harus dihadapin fase sarjana tadi sama fase koas tuh lebih sulit yang mana? Lebih sulit koas. Lebih sulit koas pas ujiannya. Ya, Karena apa? sarjana kita masih bisa nyontek. Oh, gitu. Kalau koas kita by one bos sama dosen. Oh jadi satu orang satu Iya. main gitu. Betul. Oke jadi buat kalian jadi kuliah atau sekolah itu gak cuman modal pinter aja. Tapi modal mental juga harus kuat. Betul. Nah kalau boleh tahu dok, satu angkatan itu waktu masuk berapa? Hampir 100. Yang lulus? Per mana nih? Maksudnya ya kan, pokoknya kira-kira yang lulus. tepat waktu. Gak masalah, yang gak usah tepat waktu. yang lulus kalau sampai sekarang ya di tahun 2024 yang lulus tanpa ada lumayan banyak sih. Yang keluar tapi hitungan juga lumayan. Kalau yang lulus sekitar ya 80% lah, 20%-nya berhenti. Nah jadi jangan dianggap bahwa sekolah kedokteran itu dalam satu angkatan misalnya 100 orang terus 100-nya lulus, nggak mesti. Iya. Pasti di tengah jalan ada yang secara mental tadi nggak kuat, secara ekonomi juga. Ekonomi bisa sanggup. juga, terus dari apa namanya itu kayak kemampuan berpikirnya, Iya. itu kan bukan mental kan, Bukan. memang nggak sanggup. Mm-mm. Ada banyak juga angkatanku juga kayak gitu sih, kayak beralih profesi gitu. Mm-mm. Nah terus kalau bicara tadi kan fase sulitnya, kalau fase enaknya, Fase enaknya tuh, dibilang fase enak itu sebenarnya kalau fase enak kuliah dokter gigi tuh menurutku ya namanya juga sekolah. ya mungkin gini deh, kamu kan kuliah dokter gigi, kamu juga punya teman yang lagi kuliah ekonomi, kuliah manajemen, kuliah teknik, mungkin pernah kan waktu lagi nongkrong, angkrik, engkau, kampusku aku suruh ngerjain ini sampai aku suruh ngerjain jam 10 malam, suruh bawa ini, aku enggak aku jam 5 sudah main futsal misalnya. Ya, itu kan bisa terjadi ya, kan. Itu Kan ini sisi kan teman-teman kan betul. ingin tahu gitu loh. Itu sisi enaknya di kuliah FKG itu tidak pernah ada tugas yang berat. Ya, maksudnya tugas berat itu kalau misalkan mungkin teman-teman yang kuliah di teknik sipil atau teknik-teknik segala macam kan itu ya ada tugas yang Ada mungkin PR-nya ya gitu. PR-nya berat. Kalau kita enggak sih. Apalagi kalau koas tidak pernah ada PR-nya ya kalau kamu mau belajar mau diskusi itu aja udah. Baru belajar. Kalau nggak ada ya kita tawa-tawa. yoi, nongkrong. Nah, jadi zaman kuliah itu kalau masuk jam berapa sih? Kalau yang untuk yang tahun awal untuk sarjananya jam 7. Pulangnya
Jam 2 udah pulang kita. Jam 2 kayak anak sekolah. Berangkat jam 7. Sudah pulang Jam 2 siang sampai malam udah main terus. Apalagi Main. ngerantau. Betul. Nggak ada yang menjagain, bebas. Kalau pas koasnya jam 9, jam 8 sampai jam 2 juga. Jam 3 kan udah pulang semua. Sampai jam 4. Jam 4 ya. Jam 4 tapi ada istirahatnya sih. Iya. Nah cuman ya artinya kita nggak maksudku kalau menurutku kita mungkin boleh lah ngelihat fase senangnya karena tapi memang setiap jurusan pasti punya keuntungan dan kekurangan masing-masing. Ya aku sendiri pun waktu ngelihat anak-anak karena kampus kita tuh dekatan sama kampus teknik ya. Anak ITS tuh terutama pada saat itu kayak anak ITS itu sudah malam harus ke warkop tuh sambil nugas. Iya. Ngerjakan tugas buat besok. Kalau kita kayaknya cuma ketawa-tawa aja, makan kayak gitu kan. Bikin Indomie, bikin gorengan, main kartu, biasanya kayak gitu-gitu aja. Jadi ya itu mungkin fase senangnya dan rata-rata di kedokteran gigi itu lebih banyak perempuannya atau laki-lakinya? Perempuan. Kenapa bisa gitu, Bos? Karena kan dia FKG kan. Apa maksudnya? Kan gitu. Ya maksudnya FKG apa? itu kan fakultas kebanyakan gadis. Itu. Ya kira-kira filosofinya tuh kenapa kalau sih? Kayaknya ya karena identik profesi dokter gigi tuh kayaknya lebih ke perempuan kali ya. Kayaknya ya. Soalnya banyak banget ya. Satu angkatanku aja bingung juga ya kenapa yang daftar kayak gitu. Iya, 70%-nya perempuan loh angkatanku loh. Dan semua kampus rata-rata seperti itu. Iya, kalau teknik mesin mungkin 90% cowok ya. Itu kayak 90% kan, 10% masih ada ceweknya. Kalau FKG pasti gitu. Tuh, kalau FK juga hampir 50-50 loh, cuman FKG aja yang pasti ceweknya banyak. Nah, terus pada saat sudah terakhir, ini dari kampus sudah lulus. Itu ada UAN-nya enggak? Ada ujian akhir nasionalnya enggak? Ada. Namanya apa? KMP 2DG. Apa itu? Ujian UKM, ujian kompetensi berarti. Ya, ujian kompetensi. Jadi kalau zaman sekarang tuh setelah mengarungi sekian tahun benar-benar dikatakan lulus ya harus ujian kompetensi dulu. Betul. Kalau nggak lulus ujian kompetensi? Nggak jadi lulus. Nah ujian kompetensinya itu apa aja? Maksudnya? Ya terdiri dari apa ujiannya? Ujian tulis kah? Ujian kompetensi itu dua ya. Ujian pilihan ganda, CBT namanya. Sama itu tes tulis itu CBT. Iya pakai komputer kita ngeklik. Komputer basic test. Mungkin gitu ya kepanjangannya. Betul. Terus sama OSC. OSC itu yang kita kita menjawab pertanyaan dengan berbicara. Jadi dikasih kasus terus kamu harus menjelaskan itu apa, diagnosanya apa, terapinya. Dan itu ujiannya serentak nasional. Nasional per 3 bulan sekali. Jadi ujian kelulusan dokter gigi itu ujiannya serentak. Nanti per 3 bulan tuh ada gelombangnya lagi tes. Kalau lulus dia udah bisa jadi dokter. Kalau dia belum lulus ngikut lagi nanti nunggu gelombang lagi berikutnya. Kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin sekolah dokter itu pasti lama ya. Betul, bikin stres tuh. Terus terakhir. Kalau sudah lulus, sudah jadi dokter gigi, kira-kira tuh bidang apa sih yang paling bisa dijadikan gambaran pada saat kita untuk nanti bekerja gitu. Memang basicnya profesinya sebagai dokter gigi. Tapi bidang apa sih sebenarnya yang bisa jadi alternatif gitu? Maksudnya bidang apa? Maksudnya kayak, misalnya contoh ya, aku teknik sipil misalnya. Teknik sipil ini bisa masuk di bandara, mungkin di BUMN bisa. Di pegawai negeri mungkin bisa. Di tentara misalnya juga bisa. Oh ya, kalau ya maksudnya dokter gigi lulus, apakah ya fix pasti rumah sakit dong? Enggak, pasti puskesmas dong. Nah gitu maksudku. Enggak. Bisa tadi bisa jadi tentara juga pakai program yang perwira karir. Bisa jadi kesehatan. Tentara. Bisa. Polisi? Bisa jadi tentara, jadi polisi bisa. Terus kalau masuk jadi ASN itu enggak cuma di rumah sakit daerah segala macam, bisa masuk ke kementerian, ya kan, BUMN, bisa. Terus kementerian apa tuh biasanya? Biasanya tuh kejaksaan, terus Kemenkumham bisa juga. Kemudian tadi itu kalau yang standar ya pasti ASN, puskesmas rumah sakit. Atau kalau misalkan nggak mau terikat ya bikin klinik, praktik pribadi bisa. Nah, jadi untuk bidang kerjanya juga jauh lebih luas ya. Kalau memang kalian juga punya cita-cita mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi pegawai negeri, mungkin salah satu jalannya harus lewat
dokter gigi itu juga bisa guys, nggak menutup kemungkinan. Jadi nggak mesti harus pilihan yang pada umumnya banyak orang pilih gitu loh. Betul. Artinya tuh kalau misalnya mau jadi tentara ya nggak mesti harus lewat Akmil. Bisa, betul. Mau sekolah dokter gigi pun nanti tetap bisa Masuk kita kejar cita-cita itu gitu. Jadi dokter gigi tentara. Nah, jadi cita-citanya, jadi maksudnya ini bidangnya cukup luas gitu. Apalagi untuk saat ini mungkin di daerah-daerah terpencil masih banyak banget ya yang kekurangan dokter ya. Ya semoga teman-teman yang nonton yang saat ini usianya masih SMP, SMA, masih punya cita-cita ke depan untuk bisa menjadi dokter gigi ini sedikit ada gambaran. Ya memang sekolahnya itu lumayan panjang tapi suka duka selama sekolah itu ya tinggal dinikmatin aja. Betul. Yang penting mentalnya kuat, uangnya kencang. BTW pas masuk berapa? Aku kah? Aku dulu dapat harga lubang 2 itu. Ya kira-kira aja lah, kira-kira. Total ya? Kira-kira maksudnya total masuk. Ini kan total masuk kan, iya. Total pas masuk itu 50. 50. Dulu ya. Masuknya 50. Ya jadi itu tahun 2009. Itu 50 juta. 50. Kalau sekarang kira-kira untuk bisa sekolah dokter gigi, masuk saja uang yang harus disiapkan berapa? Ratusan sekarang bos. Iya ratusan tuh berapa? Ya mungkin 500, nggak sampai ke 500. Sekitar 150 sampai 300an lah. 150 sampai 300. 1M juga bisa. Langsung masuk kalian insya Allah bisa masuk untuk sekolah dokter gigi. Itu masih tes. Itu masih awal. Kan kalian belum bayar SPP, kalian belum nanti waktu koas ya kan. Yeah. Jadi ya banyak sesuaikan juga dengan kemampuan orang tua. Kalau kalian benar-benar pengen berjuang, kalian memang mentalnya kuat, kalian secara akademik juga tinggi, ya kejar yang beasiswa atau yang dari beasiswa pemerintah tuh kayak UMPTN yang SBMPTN. Itu kalau kalian masuk SBMPTN terus dicek misalnya pendapatan orang tua atau kesanggupan orang tua berapa, itu biasanya masih tetap bisa dibantu. Iya. Negeri ya. Jadi kalian harus ngejar ke universitas yang negeri dan kalian harus kejar beasiswa. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Tetap semuanya masih bisa. Betul. Dan intinya sekolah dokter gigi itu tidak mesti giginya bagus. Betul. Gak mesti kan? Betul. Karena gak ada tesnya. Dilihat dulu giginya rusak. Ada kan? Gak ada kan? Jadi mau nanti giginya, masuk aku gigiku bolong, masuk daftar dokter gigi. Gak ada kan gitu. Itu kesampingkan itu. Gak masalah bos. Tapi kalau kamu sekolah jadi tahu ilmunya, terus kamu pasang gigimu tahu rapikan. Akhirnya jadi bagus ya gak apa-apa. Betul. Kan? Terakhir ada gak yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan ya buat teman-teman memang buat adik-adik nanti yang misalkan mau masuk kedokteran gigi, itu tadi yang disiapin mental, kesiapan, harus tahan banting, nggak boleh cepat mengeluh. Oh iya, itu kan yang kemarin tuh ada kasus yang PPDS, tapi ini kan dokter spesialis. Oh bullying. Masalah bullying. Nah kalau di dokter gigi S1 gitu ada nggak sih? Nggak ada. Ada, berarti sama senior tuh friendly semua. Aman. Nah ini aku 2009 dia 2007 kan. Berteman semua. Iya berteman. Ya. Gak ada. Apalagi koas. Kalau di FKG tuh malah sama senior tuh malah semakin kayak jadi semakin dekat, akrab, rukun gitu loh. Ya soalnya kan laki-laki saling membantu soalnya. Iya dan juga saling membantu kan biasanya. Jadi pasti pasti akrab lah pasti. Betul. Kan? Jadi intinya kalau mau masuk ke kedokteran gigi persiapkan semuanya. Dan sekarang kalau sudah lulus juga nggak bisa langsung kerja, harus ada internship dulu selama 6 bulan. Habis itu kalian bisa baru berkreasi mau jadi ASN, mau jadi wira swasta, bikin klinik. Itu pilihan kalian. Yang penting intinya kalau mau jadi dokter gigi ya tekuni, jalani, seriusi, jadi pasti. Oke. Itu tadi adalah ngobrol-ngobrol keong kita sama Dokter Gigi Reza Maulana Arif. Semoga ngobrol keong ini sedikit bermanfaat buat teman-teman yang mau sekolah atau mau lanjut kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran Gigi dimanapun yang kalian tuju, insya Allah itu adalah yang paling terbaik. Sekian dari kita, semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol ngalur ngidul yang lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.